Oke, Aries, apa kabar? Aku harap kalian semua sehat-sehat selalu ya. Gak berasa ya udah Oktober aja. Sebentar lagi udah pergantian tahun. Gak berasa ya. Semoga aja semua Aries di tahun ini selalu sehat ya. Banyak rezeki. Amin. Oke, Aries, kita langsung aja ke reading kamu ya. Oke, Aries. Gimana ya? It's not good, Aries, not good. Energi kamu di bulan Oktober ini aku lihat banyak sedih-sedihnya, tapi ada ending yang bahagia juga ya. Aku lihat di sini ada Aries yang galau gitu ya. Jadi banyak yang merasa kesepian di sini. Sakit hati. Kalau kamu bisa lihat di sini energinya emang gelap ya. Tapi kamu tenang aja karena aku lihat di sini di akhir ada the sun ya. The sun artinya happy ya. Oke. Ada apa nih Aries? Apa yang membuat kamu sedih? Oke, untuk beberapa dari Aries yang sudah punya pasangan, maaf ya, aku lihat di sini ada yang selingkuh ya, tidak jujur dan melanggar janji.
janji setianya dia ya. Dan hal itu membuat kamu kecewa dan sedih. Untuk Aries yang masih single, yang belum punya pasangan ya, jadi mungkin ada orang yang secara tidak sengaja atau sengaja mengatakan sesuatu yang kasar ya, dan itu menyakiti hati kamu. Jadi Aries, kamu harus sabar ya, dan kamu harus kuat menghadapi orang-orang ini ya. Kendalikan emosi kamu. Tapi kamu di sini tenang aja ya, karena aku lihat ini hanya sementara ya, bukan sebuah masalah besar gitu ya. Kalau memang ada yang selingkuh dari kamu, pastikan kamu cari tahu benar-benar ya, apakah orang itu selingkuh dari kamu atau hanya perasaan kamu, dugaan kamu ya. Jadi jangan terburu-buru mengambil keputusan ya, mungkin saja itu hanya kesalahpahaman ya. Pokoknya kamu harus cari tahu dulu ya. Kalau memang benar dia itu selingkuh dari kamu, ya udah kamu tinggalin aja dia ya. Nggak usah kamu yang kalau aku tetap setia sama dia, aku bertahan sama dia, nanti pasti dia akan sadar, dia akan berubah. Aries, aku tuh tipe orang yang selalu ngasih kesempatan kedua ya, tapi kalau ketiga dan keempat itu maaf ya, sorry, aku nggak akan ngasih maaf yang berulang-ulang seperti itu. Kenapa? Karena buat aku kebohongan kecil itu yang selalu dibiasakan tuh lama-lama akan menjadi kebohongan besar ya, Aries. Pergi dan tinggalkan orang ini. Kalau kamu merasa udah move on, tapi kamunya masih stuck, diam-diam aja gitu ya, energi kamu tuh akan tetap di situ aja, Aries. Jadi kalau kamu itu healing, sekarang lagi proses healing, itu harus ada cleansingnya ya, jadi harus ada penjernihannya. Kalau kamu mau nangis ya gak apa-apa, nangis aja sampai kamu tuh puas nangisnya ya, jadi sampai habis air mata kamu. Baru setelah itu kamu bisa pergi jalan-jalan ya, mungkin shopping, manjain diri kamu, traveling, keluar kota mungkin ya. Lakukan itu untuk cleansing ya, untuk refreshing. Jadi kamu bisa berubah jalan pikiran kamu tuh menjadi lebih baru gitu ya. Jadi nggak stuck seperti dulu lagi ya. Untuk keuangan di sini, pekerjaan aku lihat kamu udah kerja keras banget ya. Jadi apapun yang kamu kerjakan di sini mungkin terasa sangat slow ya, jadi stuck gitu. Tapi jangan pernah menyerah ya, karena aku lihat kedepannya ada desan yang artinya kamu akan bahagia ya, kamu akan happy. Kalau kamu Aries yang sudah menikah, aku lihat beberapa mungkin Aries yang cewek akan berhenti bekerja ya, dan mungkin memilih untuk lebih fokus ke keluarga ya, mengurus keluarga, suami, anak, seperti itu ya. Kalau selama ini kamu merasa menderita ya, aku lihat di sini kedepannya hidup kamu akan terasa lebih ringan ya, lebih nyaman, lebih plong gitu ya, karena aku lihat di sini ada sebuah cycle atau karma yang segera selesai gitu ya, akan segera tertutup. Jadi kalau selama ini kamu tuh merasa ada sesuatu yang gak jelas gitu ya, yang membuat kamu bingung, yang membuat kamu bertanya-tanya,
kamu akan segera mendapat penjelasannya ya. Jadi kamu nantinya akan bilang, oh gitu ya, oke deh, akhirnya seperti itu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan aku akhirnya terjawab sudah gitu ya, kayak ada pencerahan gitu ya ke depannya. Jadi kamunya yang tadinya stuck bisa lebih bebas gitu ya, kamu merasa bebas. Aku juga tadi pas lagi meditasi aku dengar ada yang bilang diam itu juga jawabannya. Jadi Aries, terkadang ada pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya tidak perlu dijawab ya. Jadi justru kata diam itu adalah jawaban yang paling keras ya, dibandingkan jawaban yang panjang lebar, yang bla 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 seperti itu ya. Entah untuk siapa ya pesan itu, tapi semoga aja berkenan untuk seseorang yang lagi denger ya. Jadi kalau misalnya kamu Aries yang lagi bertanya sama seseorang dan orang itu nggak ngejawab kamu, dia diam aja, kamu harus ngerti ya. Jadi bukan karena dia nggak baca gitu ya, tapi atau dia nggak mau ngejawab kamu, tapi karena memang menurut dia kalau dia memilih untuk diam itu adalah jawaban terbaik seperti itu. Mungkin bagi seorang Aries ya, apalagi Aries, mereka tuh paling nggak bisa kalau apa ya, kalau ada pertanyaan terus nggak dijawab, kayak nggak jelas gitu. Aries tuh paling nggak bisa yang seperti itu, kayak nyesek gitu ya. Jadi bagaimana ya, tapi untuk beberapa zodiak yang lain, mereka ada yang lebih memilih diam, itu adalah jawabannya mereka seperti itu. Jadi mudah-mudahan kamu mengerti ya kalau misalnya ini resonate untuk kamu. Aku juga lihat ada Aries yang menolak seseorang ya, tapi sebenarnya di dalam hati itu kamu pengen banget dia kembali seperti itu ya. Mungkin kamu ngeblok dia, tapi sebenarnya di dalam hati kamu tuh kangen banget sama dia. Jadi di dalam pikiran kamu tuh yang seperti, aku harus move on gak ya, atau aku harus terima dia lagi gak ya. Jadi kamu seperti kebingungan gitu ya. Jadi kayak ada rasa cinta tapi menyangkal ya. Aries, kamu harus tahu benar ya apa yang kamu inginkan. Kalau kamu itu cinta sama seseorang, kamu suka sama seseorang, kamu sayang, kamu harus tahu juga ya apakah dia ini suka atau sayang sama kamu tuh sama seperti kamu atau tidak ya. Jadi takutnya nanti malah kamu yang salah pengertian ya. Semua orang tuh bisa bilang I love you gitu ya. Semua orang bisa bilang cinta, sayang ya. Semua orang juga bisa berbuat baik kepada siapa saja yang dia mau ya. Karena bilang cinta, bilang sayang itu gampang banget ya. Tapi di dalam hati itu nggak ada yang tahu ya, nggak bisa dipaksakan juga. Tidak dengan semua uang di dunia ini pun ya, nggak akan. Kalau nggak balance terus apa ya, nggak sama, nggak selevel gitu, nggak bisa ya. Jadi kamu harus tahu betul kalau kamu lagi ngedeketin seseorang, apakah orang ini punya perasaan yang sama kayak aku nggak. Dia nge-treat aku seperti pacarnya atau temannya seperti itu ya. Jadi kamu harus tahu itu dulu ya, sebelum kamu mau mulai memberikan hati kamu. Karena gini, ada orang yang menikah berpuluh-puluh tahun tapi
belum pernah sedikit pun bilang I love you seperti itu. Ada orang yang selalu bilang I love you tapi tidak menikah, atau menikah tapi bercerai atau selingkuh gitu ya. Mengerti ya, Neris? Kenapa? Karena hati itu bisa berubah-ubah ya. Bukan berarti aku cinta kamu tuh untuk selama-lamanya ya. Itu mungkin hanya ada di judul lagu Tempo Dolo ya, Eris. Tapi Eris yang masih mencari cinta sejati, jangan pernah berkecil hati ya. Kalau kamu benar-benar beruntung, amin ya, amin, kamu akan bertemu dengan twin flame kamu. Tapi aku di sini hanya ingin agar kamu tuh jangan terlalu berlebihan sama manusia ya. Berharap itu hanya sama Sang Pencipta ya. Aku bukan siapa-siapanya kamu, Eris. Aku hanya tidak ingin kamu tuh sampai sakit hati ya. Jadi kalau kamu mencintai seseorang itu yang secukupnya aja ya, yang sewajarnya aja. Kalau dia cinta kamu 50%, ya kamu cinta sama dia 50% juga, seperti itu ya. Kalau dia cinta sama kamu 90%, ya kamu juga 90% aja gitu. Itu artinya balance ya. Jadi nggak berat sebelah. Kalau sampai ada yang berat sebelah, yang ada nanti ya salah satunya yang sakit hati, seperti itu. Jadi jangan seperti yang aku akan melakukan segalanya untukmu, bulan dan bintang pun akan aku serahkan untukmu. Eris, kalau kamu yang sampai seperti itu, kamu di situ hanya akan jadi korban si user ini ya, user. Jadi user ini adalah orang yang suka manfaatin orang ya. Jadi dia tahu kelemahan kamu, dia tahu kekurangan kamu, kelebihan kamu. Di situ dia yang akan memakai kemampuan dia untuk manfaatin kamu. Namanya si user ya, user. Jadi Eris, kalau kamu ngasihnya sedikit, give-nya sedikit, kamu di sini dianggap sebagai teman ya. Kalau kamu ngasih yang berlebihan, di sini kamu malah kayak seperti jadi orang tua gitu ya. Kamu yang harus semuanya harus kamu, seperti itu ya. Dan di saat kamu udah nggak ngasih lagi, di saat itulah dia merasa kamu adalah orang jahat ya, Eris. Jadi harus santai ya. Jangan yang I love you terus kamu harus jadi suami aku, kamu harus jadi istri aku, kayak gitu. Jangan ya. I love you, kamu harus nikah sama aku. Biarkan semua itu berjalan semestinya ya. Jangan pernah sekali-kali bilang kamu suka enggak sama aku, kamu sayang enggak sama aku, kamu harus nikah sama aku. Jangan seperti itu ya. Kalau orang itu tulus cinta sama kamu, dia yang akan bilang, hey Eris, kamu mau enggak jadi pacar aku? Hey Eris, kamu mau enggak menikah sama aku? Itu yang seharusnya kamu dengar ya, bukan kamu paksakan. Kalau jodoh ya syukur, kalau tidak ya nggak apa-apa, anggap aja itu pelajaran ya, Eris. Aku juga lihat ada beberapa dari Eris yang nerima banyak chatting ya. Jadi ada yang bilang, hai Eris, Eris apa kabar, Eris gitu ya. Tapi Erisnya di sini yang kayak nggak tahu ya. Aku kayaknya males aja gitu ya sama yang gitu-gituan. Kalau misalnya ada yang selevel sama aku, yang balance, yang tulus sama aku, baru deh aku terima. Tapi kalau yang cuma main-main kayaknya aku juga males kayak gitu. Aku juga lihat di sini ada orang yang
udah nggak ada komunikasi lagi sama kamu, tapi di dalam hatinya itu yang ingin sekali bicara sama kamu. Tapi dia tahu kalau dia menghubungi kamu lagi, kayaknya si Aries nih udah nyiapin 1 juta pertanyaan dan lain-lain seperti itu ya. Makanya dia memilih di sini untuk diam aja. Aku juga lihat ada orang yang suka banget sama kamu Aries, tapi dia nggak berani membuka diri gitu ya. Aneh ya Aries. Ingat ya, ini yang ada di hatinya dia ya, yang ada di pikirannya dia, bukan berarti ini adalah tindakannya dia ya. Jadi bukan berarti kamu yang harus mulai duluan ya Aries. Ini hanya yang ada di pikirannya dia. Aku juga dengar ada yang bilang, nggak tahu deh kak, kayaknya 2020 bukan tahun buat aku deh. Ya nggak apa-apa, mari berdoa aja semoga tahun depan adalah tahun terbaik untuk kamu ya. Di sini aku juga lihat ada yang akan datang ke kamu ya. Oke, jadi di sini mungkin dia adalah mantan kamu atau orang yang tiba-tiba ngilang gitu aja ya. Dia balik dan ngasih banyak sekali alasan ya. Jadi dia akan bilang, Aries, aku pergi karena gini, aku nggak balas SMS kamu karena gini. Ya biasalah, banyak alasan gitu ya. Aku juga lihat di sini ada orang yang pergi dari kamu karena dia pikir kamu itu kurang ini, kurang itu. Jadi dia pergi nyari yang dia rasa itu kurang dari kamu ya. Jadi dia pergi mencari orang lain yang lebih daripada kamu ya. Tapi yang dia nggak ngerti bahwa semua orang itu sama ya, tidak ada yang sempurna. Ada kelebihannya, ada kekurangannya ya. Misalnya gini, contoh ya Aries, dia pergi karena dia pikir, oh iya Aries, kamu tuh banyak uang, tapi kamu gak cantik, kamu gak ganteng, kamu gak bisa ini, gak bisa itu. Maka pergilah dia mencari yang ganteng, yang lebih cantik, yang kurang dari kamu itu ya. Tapi ternyata orang itu mungkin lebih kere, atau hanya suka main-main, atau hanya manfaatin dia doang, seperti itu ya contohnya. Jadi dia akan balik lagi dengan 1 juta alasan Aries. Jadi kalau kamu ketemu sama orang ini lagi dan dia banyak alasan bla 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 bla, berarti reading ini resonate untuk kamu ya. Terus ada lagi, kalau kamu tuh Aries yang suka stalking, ngecek orang yang yang pergi dari kamu. Mungkin kamu nanya sana sini, nanya teman-temannya dia, ngecek dia. Aku lihat kamu berhenti ya, dan rasanya itu kayak plong banget gitu ya, kayak semua beban kamu tuh diangkat gitu ya. Jadi Aries, di saat itulah kamu belajar dewasa ya. Aku gak peduli umur kamu berapa ya, tapi saat kamu sadar atau kamu disadarkan oleh the universe, saat itulah heart chakra kamu itu kayak terbuka gitu ya. Mata hati kamu itu sadar bahwa tujuan hidup kamu sebenarnya adalah ingin bahagia, bukan sedih-sedih begini ya Aries. Aku bangga banget sama Aries yang seperti itu. Kalau misalnya dia tahu itu hubungannya toksik, negatif, atau dia tahu kalau orang itu bukan jodohnya dia, dan dia sadar bahwa dia harus move on ya, itu bagus sekali Aries. Ada yang nanya,
Aries tuh kapan bahagianya sih? Aku akan ngasih tahu ya. Aries akan bahagia setelah dia itu berusia lanjut ya, atau kalau dia sudah tua ya. Jadi kenapa? Karena saat dia sudah tua, Aries itu baru bisa belajar ikhlas ya, lebih sabar dan tidak tergesa-gesa ya, lebih berkepala dingin dan tidak terlalu over controlling ya. Orang yang sudah pernah dealing dengan Aries pasti tahu ini ya. Aries cewek atau cowok tuh terkenal sangat ambisius dan suka ngatur-ngatur ya. Kenapa? Karena di logikanya Aries cewek atau cowok itu equal ya, sama. Kalau ada yang nanya Aries dealing sama Aries, aku paling sering baca ini di komentar ya. Gimana ya? Coba coba kamu pikir sendiri deh ya. Gimana kalau kamu punya pasangan yang sifat dan karakternya seperti kamu, Aries? Aku sih pengen banget bikin konten tentang ini ya, lebih ke astrologi ya, jadi biar teman-teman lebih mengerti zodiaknya dia, elemennya dia, dan semua pokoknya semua tentang dia akan lebih ngerti ya. Aku pasti akan bikin ya videonya, jadi ditunggu aja ya. Terus ada lagi, Aries tidak boleh menikah muda ya. Aries dimanapun saja berada tidak boleh menikah muda. Kenapa? Karena Aries yang masih muda itu logikanya belum stabil ya. Aku akan jelasin semuanya kenapa seperti itu nanti di video aku tentang zodiak kamu ya. Jadi nggak apa-apa Aries kalau saat ini kamu tuh belum bertemu sama jodoh kamu. Itu berarti di universe emang merasa kamu itu belum siap ya. Itu untuk Aries yang masih single ya. Oke Aries, aku rasa itu aja dulu ya. Selanjutnya aku mau sedikit Q&A, tapi kalau misalnya kamu mau skip langsung ke channel lain juga nggak apa-apa ya. Di Q&A ini aku hanya mau cerita sedikit tentang aku ya. Jadi kenapa aku bisa bikin channel ini? Aku ingat dulu waktu aku masih kecil ya, aku selalu diajak sama mama aku ya. Jadi mama aku itu kan bidan, jadi kemanapun dia pergi aku selalu nemenin menjenguk orang sakit ya. Dan mamaku tuh orangnya semua orang dia tolong ya. Jadi bukan hanya orang yang mau melahirkan, tapi siapapun yang minta pertolongannya dia pasti akan nolongin ya. Dan bahkan aku pernah diajak suatu saat ketemu dengan orang yang sakit mental ya. Dan orang itu pun kami bawa pulang ke rumah ya, dirawat sama mamaku dengan kasih sayang ya, sampai sembuh, sampai dirasa udah bisa dikembalikan ke keluarganya ya. Karena kata mamaku, obat untuk orang yang sakit mental itu adalah dia butuh perhatian yang lebih ya. Saat itu untuk pertama kalinya keinginan aku untuk menjadi seorang healer ada ya. Jadi sampai suatu saat
Mama mengajak aku pergi mengunjungi salah satu pasiennya Mama ya, yang bukan orang yang melahirkan, tapi ada satu orang kakak yang sakit ya, sakit mental. Dia itu ganteng banget, dan dia juga orang yang bisa dibilang kaya ya. Jadi dia punya segala-galanya ya. Tapi sayangnya dia ditinggal sama pacarnya ya, dan itu membuat dia tuh sampai yang sakit hati banget, yang sampai udah nggak bisa ditahan. Dia jadi sakit mentalnya ya. Di saat itu timbul rasa di dalam diri aku tuh yang ingin menjadi seorang healer ya, dan juga aku jadi pengen mengerti gitu ya, kenapa ada orang yang sifatnya seperti ini, karakter dia seperti itu, dan bagaimana cara untuk menghadapi mereka ya. Itu juga salah satu alasan aku membuat channel ini ya, karena saat aku melihat orang itu, aku kayak aku gak mau sampai ada orang yang sakit hati lagi yang sampai seperti itu ya. Setidaknya aku bisa membantu ya, walaupun sedikit. Jadi di dalam hidup ini tuh gak ada yang kebetulan ya. Semua yang terjadi di dalam hidup kita tuh punya maksud tertentu ya. Semua orang yang ada di dalam hidup kita, datang dan pergi, itu punya tujuan tertentu ya. Tapi yang lebih penting adalah mengerti siapa kamu sebenarnya dan apa tujuan kamu dalam hidup ini. Itu sih yang lebih penting. Jadi tujuan hidup ini bukan soal aku akan menikah dengan si ini, si itu. Itu hanya kebutuhan jasmani aja ya. Jadi yang lebih penting itu jiwa kamu, hati kamu, pikiran kamu ya. Makanya kalau kamu lihat di header channel aku Aries1111 itu ada di bawahnya ditulis Heart, Mind, and Soul. Itu adalah visi aku ya. Jadi kebetulan Aries itu adalah zodiak aku juga, sunnya aku. Dan 1111 adalah angka malaikat ya. Kapanpun kamu melihat angka 1111 itu artinya malaikat sedang ingin memberi pertanda untuk kamu ya, atau menunjukkan sesuatu untuk kamu. Dan Heart, Mind, and Soul itu untuk membantu menyembuhkan hati, pikiran, dan jiwa seseorang ya. Ada yang nanya, Kak, kalau jadi tarot reader itu butuh sixth sense nggak? Sebenarnya enggak ya, karena kamu juga bisa jadi tarot reader, karena yang penting itu apakah kamu itu mengerti seni ya. Jadi orang yang mengerti seni itu seperti ini, ada lagu yang gak ada liriknya, jadi hanya instrumennya doang, tapi orang itu ngerti arti dari lagu itu ya. Atau contohnya misalnya ada sebuah lukisan tanpa judul, gambarnya gak jelas, tapi kamu mengerti arti dari gambar itu, berarti kamu bisa menjadi seorang tarot reader ya. Tapi menjadi seorang healer itu butuh jiwa yang terpanggil ya. Apakah kamu ini orang yang suka menolong orang lain atau tidak ya? Karena kalau kamu itu bukan seorang healer dan hanya bisa membaca tarot, aku rasa kamu jangan deh menawarkan diri untuk personal reading tentang masalahnya orang lain ya, karena itu menyangkut jiwanya seseorang ya. Jadi kamu harus mengerti betul, gak boleh asal-asalan ya.
Oke Eris, aku rasa itu aja dulu. Terima kasih udah selalu nonton video aku. Terima kasih udah memilih untuk mensupport channel aku ya. Terima kasih banyak. Aku harap di reading berikutnya kita ada cerita yang lebih baru ya, yang lebih seru. Oke, Eris, terima kasih udah nonton. I love you. Bye bye.